Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku akan membahas tentang tryout Ukom dan SKB Bidan part 2 sesuai request salah satu subscriber aku. Oke teman-teman, sebelumnya aku pernah ngadain tryout Ukom Bidan part 1. Buat teman-teman yang belum pernah mengerjakan, silahkan scroll video yang ada di YouTube aku dan kemudian silahkan teman tonton videonya ya. Nah, kali ini aku akan membahas yang part 2. Buat teman-teman yang belum mengerjakan soalnya, silahkan teman-teman klik link yang ada di description box. Jadi terdapat 5 soal. Nanti teman-teman bisa mengecek berapa skor teman-teman. Nah, untuk menguji kemampuan teman-teman sejauh mana teman-teman belajar. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu ya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga nih buat klik notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja. Soal yang pertama. Oke teman-teman, kita coba baca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman menemui soal yang panjang seperti ini, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah tanda pasti hamil pada kasus tersebut? Oke, Nyonya L, 24 tahun, G2P1A0, terlambat head 5 bulan, mengatakan ingin periksa dan sering merasakan tendangan di perutnya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, DJJ 146 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Pada pemeriksaan planotes positif, vulva terlihat berwarna biru dan terjadi pembesaran uterus. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat gak nih, apa saja sih tanda pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan lain-lainnya? Oke, kita review lagi ya untuk materi ini. Nah, aku pernah juga nih bikin video lebih detail pembahasan tentang tanda pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan lain-lain pada videoku. Nah, silakan teman-teman yang belum tonton nanti di scroll ya videonya. Oke, kita bahas dari opsi A sampai opsi E. Oke, opsi A, pemeriksaan Gravidex tes positif. Jadi Gravidex tes ya teman-teman, Gravidex tes, PP tes atau plano tes. Nah, ini tuh sama ya teman-teman. Jadi jangan mikirnya jangan kalau ini tuh beda, tapi ternyata sama ya. Pemeriksaan Gravidex tes dan plano tes itu nama lainnya gitu ya. Pemeriksaan Gravidex tes ini adalah tanda mungkin hamil, padahal ini yang ditanyakan adalah tanda pasti hamil. Jadi kalau misalnya ibu diperiksa PP tesnya positif, belum tentu ya dia pasti hamil. Tapi Gravidex tes ini menandakan si ibu ini mungkin hamil karena ada beberapa kasus tertentu HCG yang tinggi itu menandakan suatu keadaan tertentu pada tubuh ibu, belum tentu hamil. Jadi Gravidex tes positif ini adalah tanda mungkin hamil. Jadi kita coret untuk opsi A. Untuk opsi B, DJJ 146 kali per menit. Nah, DJJ 146 kali per menit ini adalah tanda pasti hamil ya teman-teman, karena kita bisa mengecek, oh ternyata di perut ibu ada detak jantung janinnya, seperti itu. Ketika dilakukan palpasi terhadap bagian-bagian janin, nah itu tanda pasti hamil juga. Nah, teman-teman silahkan bisa di scroll ya nanti video untuk lebih jelasnya. Oke, berarti jawabannya adalah opsi B. Kemudian kita bahas untuk opsi C, D, dan E. Ibu terlambat head 5 bulan. Ini amenore amenorrhea. Ya, amenorrhea tanda tidak pasti. Karena terlambat head itu belum tentu si ibu ini hamil. Jadi ini kan artinya amenorrhea, berarti tanda tidak pasti hamil. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian opsi D, vulva terlihat berwarna biru. Berwarna biru ini kan ada tanda Chadwick
ya teman-teman, ada tanda Goodels dan lain-lain. Teman-teman ingat kan ya? Silahkan teman-teman nanti di scroll lagi videonya. Nah, ini tanda Chadwick atau vulva terlihat berwarna biru ini merupakan tanda mungkin hamil ya teman-teman, tanda mungkin hamil. Kita coret juga. Opsi C kita coret juga. Kemudian opsi E, terjadi pembesaran uterus. Ini juga tanda mungkin hamil karena suatu keadaan tertentu ibu misalnya perutnya itu membesar. Belum tentu si ibu itu hamil, mungkin ada miom atau terjadi gejala yang lainnya seperti itu ya. Oke, jadi gampang banget ya teman-teman. Jawaban dari nomor 1 adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, pertanyaan dari soal nomor 2 adalah apa tujuan dari dorsokranial? Oke, kita baca soalnya ya teman-teman ya. Nyonya M umur 28 tahun telah melahirkan bayinya yang pertama pukul 12.45 waktu Indonesia Barat di rumah sakit. Bayi sedang dilakukan IMD, plasenta belum lahir dan terjadi semburan darah dari jalan lahir, kontraksi rahim bayi. Saat bidan melahirkan plasenta, bidan melakukan dorsokranial. Ayo, teman-teman masih ingat nggak nih apa tujuan dari dorsokranial? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi tujuan dari dorsokranial ya teman-teman. Nah, dorsokranial ini adalah dengan mendorong uterus atau rahim ibu ke arah belakang atas ya untuk mencegah inversi uteri ya. Teman-teman bisa lihat nih di gambar ya seperti ini. Jadi kalau normalnya kan kayak gini. Kalau misalnya si bidan itu tidak melakukan dorsokranial atau mungkin dorsokranialnya tidak benar, nanti akan terbalik seperti ini uterusnya ya kan bahaya banget. Nah, berarti tujuan dari dorsokranial adalah mencegah inversio uteri. Jawaban yang benar adalah opsi E. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalnya melihat jawaban seperti ini kan bisa dikira-kira ya. Dorsokranial teman-teman ini sangat sering keluar, jadi teman-teman harus catat ya. Oke, mungkin ada yang teman-teman belum tahu. Mencegah rubikan jalan lahir tentu bukan. Memastikan vesika urinaria kosong, VU ya, kantung kemih tentu bukan juga. Mencegah terjadinya kontraksi uterus. Harusnya kan malah kita cari kontraksi uterus yang baik gitu ya. Memastikan tidak ada janin yang kedua. Ini tidak ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita ke soal yang ketiga. Oke, kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah diagnosa potensial jika masalah pada kasus di atas tidak segera ditangani? Oke, soalnya adalah Nyonya TP2A0 melahirkan bayinya 4 hari yang lalu. Keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 120/80, suhunya 37,6, nadi 84 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, lokea rubra. Ibu cemas bayinya rewel karena ASI-nya keluar sedikit, puting lecet, payudara bengkak, dan nyeri saat dilakukan palpasi. Apakah diagnosa potensial jika masalah pada kasus di atas tidak segera ditangani? Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa sih abses payudara? Apa itu bendungan ASI? Apa itu mastitis, retraksi puting susu, dan sindrom kurang ASI? Nah, aku juga pernah bikin video khusus tentang bedanya apa bendungan ASI, apa bedanya mastitis, apa bedanya abses payudara. Lebih detail biar teman-teman mudah untuk membedakan. Silahkan teman-teman scroll videoku tentang perbedaan masalah pada ASI ya teman-teman ya. Silahkan bisa di scroll videonya. Oke, kita bahas dulu soal nomor 3. Yang A, abses payudara. Nah, abses payudara ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ciri-cirinya payudara bengkak dan muncul pus atau nanah. Ini ya yang sering mencolok, muncul pus atau nanah. Kemudian opsi B, bendungan ASI. Bendungan ASI ini terjadi karena air susu yang tidak dikeluarkan sehingga payudara bengkak, panas, kemudian nyeri. Biasanya terjadi 3-5 hari postpartum.
Nah, ini perbedaan dengan mastitis yang mencolok. Suhunya kurang dari 38 derajat Celcius. Kemudian untuk mastitis, mengenai salah satu payudara. Sebagian besar karena bakteri Staphylococcus aureus. Payudara keras, merah, mengkilat, ya, nyeri, panas dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, sampai sini teman-teman mulai tahu ya apa bedanya. Nah, biasanya itu urutan terjadinya itu ibu mengalami bendungan ASI. Kalau tidak tertangani akan terjadi mastitis. Mastitis kalau tidak tertangani lagi akan terjadi abses payudara. Kemudian yang opsi D, retraksi puting susu. Ini adalah puting susu tenggelam. Oke, kemudian yang E, sindrom ASI kurang. Ini pengosongan ASI yang tidak optimal atau jarang menyusui sehingga ASInya jadi sedikit. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah apakah diagnosa potensial ya teman-teman, jika masalah pada kasus di atas tidak segera ditangani. Oke, kita lihat kira-kira dari kasus ini ibu mengalami apa ya teman-teman. Di sini ASINya keluar sedikit, puting susu lecet, payudara bengkak, dan nyeri saat dilakukan palpasi. Oke, kalau bingung kita lihat suhunya. Suhunya 37,6, berarti di bawah 38 derajat Celcius. Kalau di bawah 38 derajat Celcius tadi kan bendungan ASI. Nah, kemudian kita lihat lagi ciri yang lain. Ini melahirkan 4 hari yang lalu. Bendungan ASI biasanya terjadi 3 sampai 5 hari postpartum. Berarti pada soal ini si ibu terjadi bendungan ASI. Berarti jawabannya yang mana? Tentu bukan yang B ya teman-teman, karena dari soal yang ditanyakan adalah diagnosa potensial. Diagnosa potensial adalah apa sih yang akan terjadi gitu ya kalau masalah bendungan ASI ini tidak tertangani gitu ya. Misalnya gampangnya lagi, hipertensi, bukan deh, gampangnya ini aja deh. Kalau terjadi PEB, kalau tidak tertangani akan terjadi eklamsi ya. Berarti PEB diagnosa potensialnya adalah eklamsi. Kalau bendungan ASI diagnosa potensialnya adalah mastitis. Seperti yang tadi aku bilang urutannya bendungan ASI, mastitis, kemudian kalau mastitis tidak tertangani akan terjadi abses payudara. Berarti kan karena ini di sini diagnosanya adalah bendungan ASI, maka diagnosa potensialnya adalah mastitis. Seperti itu ya teman-teman, gampang banget ya. Oke, jadi jawabannya adalah opsi C. Kemudian soal nomor 4. Kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? Oke, kita baca ya teman-teman. Bayi Nyonya V lahir normal 2 jam yang lalu di puskesmas. Berat badan lahir 2.900 gram. Bayi tersebut rewel. Setelah dicek ternyata bayi tersebut buang air kecil dan popok basah. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi? Oke, teman-teman masih ingat nggak nih apa bedanya konveksi, evaporasi, radiasi, dan konduksi? Oke, kita bahas bareng-bareng ya biar teman-teman ingat lagi. Mungkin yang teman-teman lupa kita review lagi. Konveksi adalah kehilangan panas karena aliran udara dingin. Misalnya AC-nya nyala, kipasnya nyala, kemudian bayi di dekat jendela yang terbuka. Nah, karena aliran udara dingin seperti itu. Kemudian opsi B, evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas karena terdapat cairan di tubuh bayi. Karena misalnya tidak segera dikeringkan setelah lahir. Nah, ada air ketubannya kan, terus si bayi itu kehilangan panas karena tidak segera dikeringkan setelah lahir, dan mungkin mengeringkannya juga kurang kering gitu ya. Kemudian bayi buang air kecil tidak segera diganti. Ini akan menyebabkan kehilangan panas yang namanya evaporasi. Kemudian, nah dari sini teman-teman udah ada bayangannya ya jawaban dari soal nomor 4. Nah, kemudian opsi C, radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas karena bayi di dekat benda dingin. Di dekat ya teman-teman, kalau radiasi itu di dekat. Nah, misalnya bayi diletakkan di dekat dinding, mungkin dindingnya
terbuat dari keramik kan dingin gitu. Kemudian tempat tidur yang terbuat dari besi, ini kan menyebabkan bayi kehilangan panas. Kemudian konduksi. Kalau konduksi, kehilangan panas karena tubuh bayi bersentuhan. Kalau radiasi ini di dekat, kalau konduksi ini bayi bersentuhan langsung dengan bendanya yang dingin. Misalnya bayi ditimbang di atas timbangan yang tidak diberi alas. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Konveksi, kehilangan panas karena ada aliran udara dingin. Evaporasi karena masih terdapat cairan di tubuh bayi. Kemudian radiasi karena bayi diletakkan di dekat benda dingin. Konduksi, bayi bersentuhan langsung dengan benda dingin. Berarti gampang banget jawaban dari soal nomor 4 yang mana teman-teman? Bayi, BAK, dan popok basah. Berarti ada cairan di tubuh bayi. Nah, berarti kemungkinan bayi akan kehilangan panas karena evaporasi. Seperti itu, gampang banget ya. Oke, kita ke soal nomor 5. Ini tentang kebidanan komunitas. Oke, soal nomor 5 pertanyaannya adalah apakah peran bidan pada kasus tersebut? Kita baca soalnya. Nyonya U umur 28 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 38 minggu, datang ke puskesmas mengeluh kenceng-kenceng dan keluar lendir darah. Bidan melakukan VT atau vaginal torture dengan hasil pembukaan 5 cm, STLD atau sarung tangan lendir darah positif, KK atau kulit ketubanya positif, kepala ada di Hodge 2. Di sini apa sih peran bidan pada kasus tersebut? Apakah research atau health educator atau pengelola, apakah peneliti ataukah provider? Oke, teman-teman ingat nggak apa sih bedanya dari masing-masing opsi ini? Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Research. Nah, research atau peneliti mencari penyebab masalah. Misalnya nih di suatu desa terjadi KLB, terjadi misalnya diare gitu kan. Terus bidan ini melakukan penelitian, kenapa sih, apa penyebabnya, kok banyak di desa tersebut yang terjadi diare, apakah konsumsi makanan sehari-harinya, apakah airnya bermasalah, atau sanitasinya bagaimana, dan lain-lain. Nah, bidan mencari penyebab masalah, melakukan penelitian seperti itu ya. Kemudian berarti bukan ya opsi A, kita coret. Yang B, health educator atau pendidik. Nah, pendidik di sini bidan maksudnya adalah memberikan KIE ataupun Penkes. Misalnya bidan tadi kan melakukan VT, terus misalnya ada tambahan lagi nih di kasus soalnya, bidan memberikan KIE tentang teknik relaksasi saat terjadi nyeri persalinan seperti itu. Kemudian misalnya yang lain lagi, bidan memberikan KIE cara meminum tablet tambah darah, kemudian KIE gizi seimbang, dan lain-lain. Nah, itu health educator. Kemudian pengelola. Nah, biasanya teman-teman itu bingungnya itu dengan health educator dengan provider. Oke, nanti kita cari bedanya ya. Untuk pengelola ini artinya bidan bekerja sama dengan kader untuk mengelola posyandu, mengelola desa siaga, kemudian bidan juga mengelola BPM, itu juga bisa ya. Kemudian berarti ini opsi C bukan ya. Opsi D peneliti, ini sama aja kayak opsi A ya. Kemudian opsi E provider. Provider ini adalah bahasa Indonesianya adalah pelaksana. Jadi bidan memberikan asuhan kebidanan. Ada yang berupa mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Kalau mandiri misalnya bidan melakukan penyuntikan, bidan melakukan VT, bidan memasang infus, dan lain-lain. Terus misalnya bidan melakukan pemeriksaan ANC seperti Leopard dan lain-lain. Kalau kolaborasi, bidan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Rujukan ini termasuk juga ke pelaksana ya, bidan sebagai provider. Berarti jawaban dari soal nomor 5 yang mana teman-teman? Di sini kan bidan melakukan VT, berarti dia akan memberikan asuhan kebidanan secara mandiri. Berarti adalah yang opsi E, provider atau pelaksana. Gampang banget ya.
Oke, ini sudah di slide terakhir. Kira-kira tadi skor teman-teman waktu mengisi atau mengerjakan tryout berapa? Boleh teman-teman silahkan komen di bawah ya. Oke teman-teman, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum bergabung di grup Ukom Kebidanan, silahkan bergabung. Linknya sudah aku cantumkan di description box. Nah, buat teman-teman yang skornya mungkin masih menurut teman-teman kurang, silahkan teman-teman pelajari lagi materi-materinya dan kerjakan soal-soalnya yang sudah aku sediakan di grup. Buat teman-teman yang mungkin nilainya sudah sempurna atau benar semuanya, jangan mudah puas ya. Teman-teman harus tetap berlatih dan belajar biar teman-teman mendapatkan hasil maksimal saat ujian. Bisa karena terbiasa. Semangat, yuk dilawan malesannya. Oke, sekian dari aku. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku doakan semoga teman-teman lulus dalam menghadapi ujian UKOM maupun SKB maupun PPPK dan lain-lain. Oke, sebelum aku tutup, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa juga tekan notifikasinya. Oh iya, jangan lupa juga ya teman-teman, silahkan follow Instagram aku @novanita15 dan follow juga TikTok aku @novanita15 karena aku sering membagikan info-info kebidanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.